Selain ke psikolog itu saya coba ke dukun juga. Ini beneran atau bohongan? Beneran ke dukun. Kalau pemikiran seperti ini tuh nggak ada. Jadi memang satu-satunya solusi itu adalah hilang. Yus, selanjutnya. Jangan masuk. Permisi, Bapak. Wow, halo. Halo. Siapa? Dengan Maharaja. Maharaja. Boleh saya lihat? Silakan duduk. Terima kasih. Mau nge-play apa kamu Maharaja di sini? Saya udah ekstra gini, pakai mahkota. Saya mau apply sebagai konten kreator Bapak hari ini. Oh wow, emang kamu kalau boleh tahu konten apa yang kamu sajikan sebagai konten kreator? Biasanya itu konten relating to skincare. Oke, Maharaja, boleh diceritain nggak? Maharaja itu aslinya dari mana sih? Bali katanya ya? Betul, tapi saya lahir di sini. Oh lahir di sini. Lahir di Tangerang. Oh, Tapi mama papa orang Bali. Oke, coba. Jadi namanya adalah Putu. Maharaja Segara Putra. Sepanjang itu ya? Iya betul. Panggilannya? Panggilannya Raja. Oh, that's why pakai. Betul. Crown Sesuai itu. dengan personal brandingnya. Kan kalau dari nama kan kamu bagus banget nih. Artinya itu apa sih sebenarnya? Putu itu artinya adalah anak pertama kalau orang Bali. Oke. Kalau Maharaja itu raja di atas segala raja. Nah, harapan orang tua bisa jadi figur pemimpin gitu. Wah. Kalau ngomongin figur pemimpin, berarti sampai saat ini kesibukan kamu tuh apa aja? Jadi kan kamu mau nge-apply gitu as a content creator. Pengalaman kamu tuh apa aja kalau boleh tahu? As a content creator, so far saya sudah ngonten di TikTok selama kurang lebih 2 tahun. Oke. Dari growth-nya sendiri itu awal benar-benar dari nol followers sampai sekarang sudah reach di 1,2 juta followers. Wow, oke. Dan kalau konten sendiri tuh sehari saya bisa produce kurang lebih 3 sampai 4, jadi sebulan tuh bisa 100 sampai 150 konten. Ini organic konten. Organic konten 3 sampai 4 konten per hari. per hari. Konten apa aja contohnya? Konten skincare, review skincare gitu. Tapi kan kamu lulusannya hukum, kenapa tiba-tiba jadi konten creator? Pengalaman anak Gen Z seperti biasanya ya. Hah? Ini Ya kan? lulus tahun Tidak berapa? sesuai. Ini aku lulus tahun 2000. Aku angkatan 2017, berarti 2021 lulus. 2021. 2021. Itu berarti S1. S1. Kepikiran nggak S2 kayak ngambil notaris ataupun apa gitu nggak? Awalnya kepikiran untuk ambil S2 di luar negeri. Tapi setelah dipikir-pikir lagi sepertinya niatnya cuma buat kabur aja sih dari Indonesia. Tapi coba kalau sebelum karir kamu seperti sekarang kamu pernah jadi model fashion juga katanya. Iya dulu. Coba bisa dilihat fotonya. Nah, wow. Jadi kamu sebenarnya Dibuka ya semuanya di sini ya. coba mau tahu ini brand apa nih kamu jadi model? I mean like for fashion show or katalog brand atau gimana? Nah, Coba ini- jelasin dulu yang kiri nih, Pak. Ini for magazine sih mostly. Ini kan looknya dia lebih ke avant-garde yang Iya, avant-garde. unik ya. Nah ini bukan buat brand tapi buat magazine sih. Ini tahu setelah kamu lulus atau gimana? Awal-awal semester akhir itu udah mulai aktif modeling sampai 1 tahun setelah lulus. Oke. Dan kepikiran untuk ngelanjutin model atau ya udah jadi sebagai content creator aja? Udah terjun. Konten kreator aja sih, Oh ya. betul. Kenapa? Ya duitnya jauh lebih banyak ya. Gitu. Oke, tapi sebelum menuju ke konten creator kayak banyak cerita yang harusnya kamu share ya. Karena Boleh. kalau menurut informasi, kamu sempat mencoba untuk melakukan hal-hal yang sepertinya nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya banyak orang tuh merasa depresi Oke. dan segala macam. Ini Oke. postingan yang aku sempat lihat juga. Yep. Ini di tahun kemarin kamu berposting ya. And you telling about the truth story 2 tahun lalu gitu. Sure. Can you share about why kamu memutuskan untuk suicide? Mungkin bagi sebagian orang ini masalah yang sepele gitu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri gitu, jadi saya itu orangnya super ambisius. Oke. Um, What is your zodiac? Libra. Oh oke. Oke. Kok jadi grogi? Terus? Saya itu orangnya ambisius mulai dari SD, SMP, SMA memang a gold digger lah gitu. Oke. Salah satu hal yang paling membuat saya senang itu adalah achievement gitu di hidup. Oke. Dan 2 tahun lalu pada saat lulus dari Fakultas Hukum gitu ya, menyandang gelar sarjana hukum, Oke. itu memang mungkin pada saat itu waktu COVID juga kali ya. Jadi ada struggling di sana untuk mencari pekerjaan. Oke, jadi ada pressure juga di situ. Betul, pressure Oke. di sana untuk mencari pekerjaan di mana kalau lihat dari teman-teman seangkatan gitu ya,
Nah itu mereka sudah mendapatkan pekerjaan istilahnya impian mereka lah gitu. After Nah di lulus. situ after lulus. Nah di sana posisi I was struggling untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, itu berapa lama prosesnya? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ya depresi sih. Ya betul. Nggak ngapa-ngapain kan yang awalnya kesibukan. Istilahnya tuh ambisinya tuh jadi hilang gitu. Jadi ambisi yang di dalam diri aku tiba-tiba hilang karena banyaknya penolakan gitu. Tapi di titik poin apa sampai kamu ngerasakan kalau orang tuh kalau mau bunuh diri tuh kan kayak udah nggak ada harapan apapun gitu. Apa yang membuat kamu nge-trigger bahwa kayak udahlah gue bunuh diri aja. Terakhir itu adalah pada saat saya coba aplikasi PCPM gitu waktu itu untuk jadi pegawai Bank Indonesia. Jadi dulu itu salah satu istilahnya pekerjaan yang lumayan prestigious gitu ya. Itu adalah menjadi pegawai Bank Indonesia dan dengan image yang baik dan juga gaji yang lumayan gitu kan. Gitu. Pada saat itu. Terus waktu itu coba. Udah sampai di tahap tes kesehatan waktu itu. Habis itu dari sana ditolak gitu. Nah waktu itu di sana itu lumayan berharap lah di sana, berekspektasi untuk masuk gitu. Karena sudah melakukan usahanya tuh udah keras sekali. Udah gila banget gitu. Tapi failnya di tes kesehatan. Gitu. Nah dari situ down, habis itu, nah itu tuh di posisi saya lagi kerja. Lagi kerja di salah satu law firm, memang dari koneksi kenalan papa saya. Dan di situ tuh di posisi dimana saya kurang suka pekerjaannya, bukan dari lingkungannya, the people that were very great gitu ya, tapi lebih ke pekerjaan yang saya lakukan waktu itu tuh tidak sesuai dengan apa yang saya mau kerjakan. Gitu. Ya, I felt like it wasn't something that I'm gonna do for the rest of my life. Gitu. Kayak udahlah sebentar aja gitu. Iya sebentar aja. Habis itu berharap untuk masuk ke instansi Bank Indonesia waktu itu. Tapi ditolak gitu. Jadi itu trigger utamanya. Dan akhirnya mencoba untuk. Betul. Kamu percaya nggak dengan hal yang ini nih? Riset orang yang mati bakal ada kehidupan yang lain setelah mati. Setelah kamu mencoba untuk kayak bunuh diri, apakah kamu berpikir oh yaudah nanti bakal ada kehidupan lain atau ya udahlah gitu? Kalau waktu itu memang nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Terus akhirnya mama datang. Betul. Solusi. Jadi kalau kita istilahnya pikirannya tuh sedang kalang kabut gitu ya. Kalang kabut, ngerasa sudah tidak ada harapan lagi. Itu memang kalau pemikiran seperti ini tuh nggak ada. Jadi memang satu-satunya solusi itu adalah hilang gitu. Gitu. Kalau misalnya orang itu udah benar-benar depressed gitu. Tapi kamu nggak sempat kayak ke psikolog dan segala macam? Sudah coba Nah, itu dan juga. Enggak. Kira-kira satu orang yang nyelamatin kamu dari the darkest time gitu ya, is your mom gitu. Yes. What she say for you? Apa yang dia bilang ke kamu? Mama waktu itu bilang kalau betul Raja anak yang baik. Aduh kalau ingat ini sedih sih. Dia langsung ngomong ke kamu atau langsung? Langsung ngomong. Oke. Langsung ngomong. Raja anak yang baik yang mengasihi Raja di dunia ini. Coba lihat sekeliling kamu, mama, papa, adik-adik, dan Franz. Jadi Franz ini partner bisnis aku yang sekarang. Menerima Raja apa adanya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kita tidak pernah berekspektasi terhadap Raja. Hanya ingin Raja sehat dan kembali percaya diri. Ini tahun kapan? Ini 3 tahun yang lalu ya. 2021 sampai 2022. Once pas nyokap ngomong kayak gini, turns out what do you feel? Seketika semangat kembali gitu ya. Karena pada saat mama bilang ini tuh gratitude, pikiran untuk lebih bersyukur lagi tuh ada gitu. Pengen say something mungkin buat orang-orang yang udah ada di sekeliling Raja mungkin. For everyone, my family, my sister, my brother, and Franz, my business partner. I couldn't thank you guys enough gitu. Berterima kasih sekali sudah menjadi orang-orang yang istilahnya sudah melengkapi hidup saya saat ini gitu. Nice. Dan menjadi salah satu motivasi terbesar saya juga untuk maju dan berkembang gitu. That's why akhirnya kamu memutuskan untuk start as a content creator waktu itu? Waktu itu belum. Oh belum? Jadi, nah waktu itu kan
pupus harapan gitu ya. Gitu. Mungkin kita coba cari positifnya, mungkin dunia ini mencoba menunjukkan dan mencoba membukakan jalan baru gitu. Akhirnya nah, waktu itu masih mencari jati diri waktu itu. Gitu. Jadi coba baca buku banyak, terus saya coba cari referensi gitu ya, video-video dari orang yang mungkin struggling dengan permasalahan yang sama. Akhirnya saya pun terinspirasi. Waktu itu niat awalnya adalah untuk menjadi seorang pengusaha, entrepreneur. Jadi belum menjadi content creator. Jadi your product finally found you to be for as content creator? Betul. Jadi, Finally Found You itu di-create pada saat sebelum aku menjadi content creator. Ceritain kenapa akhirnya gue kepikiran membuat Finally Found You. Kalau background story gitu ya, filosofinya di awal waktu depresi gitu ya, depresi and I was trying, betul. SKU pertama yang mana ini? SKU pertama ini sama cleanser. Buat ini dengan modal nekat, oke deh. Nekat. Bener-bener nekat? Nekat banget. Jadi waktu itu singkat cerita waktu memang lagi down-downnya gitu ya, itu memang di kondisi yang salah satu downfall terbesar lah di hidup gitu ya, walaupun baru 25 tahun gitu. Nah, waktu itu kebetulan sama lu kayak anak-anak zaman sekarang krisisnya baru 25 kayak terus. Aku mikirnya mau coba usaha gitu ya, tapi belum tahu sama siapa gitu. Nah, akhirnya kepikiran sama Fran. Sebelum menentukan industrinya skincare gitu ya, nah itu tuh saya waktu itu kan nekat ya, saya coba selain ke psikolog itu saya coba ke dukun juga. Ini beneran tuh? Beneran ke dukun. Jadi ke dukun cenayang gitu ya, kayak orang pintar gitu. Hidupku mau dibawa kemana? Iya betul, nanya. Bayar waktu itu 400.000. Oke teman-teman, kalau mau tahu jelas hidupnya kemana coba ke dukun. Waktu itu baca garis tangan, terus kan lihat foto, terus coba baca masa depan gitu ya. Katanya ya bakal sukses sebagai seorang pengusaha gitu, entrepreneur. Tapi saya coba nanya lagi gitu. Habis itu saya coba tanya lagi kan, kira-kira usaha apa gitu kan? Usaha kan banyak ya. Gitu. Kata dia sesuatu yang punya unsur airnya. Oh, cuci muka. Gitu, unsur airnya. Nah kan skincare kan mostly made of aqua, terus ada unsur airnya gitu lah intinya. Akhirnya kepikiran, dan waktu itu tuh skincare lagi happening. Local skincare waktu itu sangat rising. Kepikiran apa untuk kayak udahlah bodo amat nekat gue gitu gimana? Bener-bener sisa-sisa tabungan dari SMA gitu. Tabungan kita berdua. Terus kita pakai modal itu. Bikin berapa SKU awalnya? 2. Langsung dari SKU ini? Betul. Dengan berapa MOQ? MOQ 3.000 sampai 5.000 waktu itu. Yang ini 3.000, ini 5.000 waktu itu kita buat kalau nggak salah. And then kita launching. Waktu itu tuh bener-bener belum ada knowledge apa-apa soal bisnis, soal skincare, soal sebagainya gitu. Dan memang waktu itu ya belajar otodidak aja sih. Apa yang dilakukan? Promosi pasti kan? Promosi, betul. But you have no social media right now kan? Kayak belum punya kayak social media yang cukup besar dan persona yang besar kan? Betul, saat itu. Jadi awalnya itu memang Finally Found You dibentuk dulu, terus kita ideation dan sebagainya, prepare untuk launching. Itu kurang lebih 1 tahun, kita butuh waktu. Sampai pada saat launching itu kurang lebih 2-3 bulan saya coba main TikTok gitu. Awalnya niat bermain dan bangun konten di TikTok itu adalah untuk riset market gitu. Riset market kira-kira produk apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh market in term of skincare gitu. Jadi saya coba edukasi, awalnya kan mostly about education, educational content gitu ya. Dan akhirnya tapi terima endorsement juga dong. Terima endorsement juga. Tapi mereka nggak ada class issue ya with you have as a brand owner as skincare, tapi mereka nggak ada isu tentang itu ya? Enggak sih. Sebenarnya lebih asik memang mereview beberapa gitu kan. Jadi supaya audiens punya banyak referensi lah gitu. Dan kalau ada brand lain kan jadi nggak bias juga ya. Kalau fokus ke satu brand kan lumayan bias. Ya berarti mereka nggak ada isu terkait kamu as a brand owner skincare pun juga nggak ada isu sama sekali ya? Enggak sih. Berarti saat ini kalau ditanya dari jatuhnya Maharaja ngerasa kayak nggak bisa achieve this something, sekarang what you've got is like as the content creator yes, as entrepreneur juga yes. Betul. And many person said like katanya Gen Z itu nggak bisa sukses, and you said always like punya advokasi kayak siapa bilang Gen Z nggak bisa sukses? And turns out akhirnya lo punya satu yang bisa lo banggakan ya. I mean like this one 2 years in 2 years. In 2 years. Wow, tepuk tangan lu bro. Thank you. Mungkin kasih tahu cerita tentang gimana caranya in 2 years you can make a story about your business and then your persona dan sebagainya. Mungkin banyak juga mungkin teman-teman di sana yang ngerasa bisa terinspirasi juga dari apa yang kamu dapetin gitu ya.
Oke, pertama pastinya jangan putus asa. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Betul. Ada saat kita ya hidup itu seperti roda ya, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah gitu ya. Boleh, kadang-kadang kita di Bali atau kadang-kadang kita Apa? di Jakarta. Astaga. Oke, lanjut. Jadi pada saat kita di atas, jangan lupa prepare untuk apabila suatu saat nanti kita di bawah. Dan pada saat kita di bawah, jangan terlalu down dan masih ada hope untuk kembali lagi naik ke atas. Tapi ada nggak sih hal yang membuat gini, setiap orang pasti punya purpose of life ya, Oke. tujuan hidup gitu ya. Oh, dalam banget obrolannya. Dari seorang raja, purpose-nya sekarang udah berubah belum? Dari 2 tahun yang lalu jadi sekarang purpose life-nya apa? Sudah pastinya ya. Maksudnya in term of tujuan hidup gitu ya. Ya. Tujuan hidup. You already has like business things, your persona, good family, and what else what you want for your purpose life? Bermanfaat bagi orang lain sih. Bermanfaat buat orang lain. Betul. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Jadi selama ini Raja tuh bisa dibilang terkenal sebagai skincare expert, skincare enthusiast, Skincare and as a enthusiast. business entrepreneur. What's your dream for 2025? I mean your goals for 2025, apa yang kamu plan? Yang bikin gebrakan apa tuh? Oke, 2025 in term of skincare, as a skincare influencer, pastinya akun grow gitu. Hopefully to 1.5 million followers. Gak kepikiran 2025 mau pakai BA siapa gitu dari luar atau siapa? Kalau dari Finally Found You ya, Ya. Finally Found You, Iya, pingin dream, sih right? kepikiran, yes. Ya, who is the BA yang kamu kira-kira pengen pakai? Untuk saat ini belum kepikiran ya. Oke. Oke, untuk saat ini belum kepikiran, Pesan tapi kayak, kepikiran untuk hire BA, pingin sih. Gitu. Oke. Penjualan lebih daripada 500.000 quantity, 100.000 quantity. I can imagine that how much money Maharaja can collect in 2 years. So, duar. Oke, coba. Aku challenge you. Biasanya kamu kalau review skincare dengan gegap Penekanan gempita. gitu ya. So, I challenge you with the soft spoken skills. Boleh. Alright. Oke, sekarang Baginda Maharaja di sini di challenge untuk mereview skincare Finally Found You, skincare Baginda Maharaja sendiri, tapi dengan nada yang soft spoken gitu ya, ala Gen Z 2025 gitu ya. Oke. Jadi pertama ini adalah produknya Finally Found You. It's called Hydrazing and Brightening Essence Booster. Jadi fungsi dari toner ini itu adalah untuk membantu mencerahkan, membantu mempertahankan kekuatan skin barrier, dan dia juga kaya akan antioksidan. Next ini adalah SKU, produk terbaru dari Finally Found You, salah satu yang paling saya banggakan juga. It's called Peach Plus Vitamin B12 Double Barrier and Calming Serum. Jadi kalau kita lihat visual warnanya itu, dia warnanya pink ya. Nah, warna pinknya ini comes naturally dari raw material cyanocobalamin, vitamin B12, yang punya peran untuk soothing dan juga calming. Sama seperti tonernya juga ya, kalau misalnya kita pakai long term, kulit kita akan lebih sehat. Karena di 2025 sudah banyak orang yang edukasi soal skincare dan juga permasalahan kulit gitu. Jadi goal kita itu adalah membuat kulitnya tampak lebih sehat. Bukan mendapatkan hasil yang instan, putih, glowing dalam 7 hari pemakaian gitu, enggak. Dan yang terakhir ini salah satu yang paling best selling juga di Finally Found You. Ini namanya Soy Bright Moisturizer. Ini menjawab banyak permasalahan kulit orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh permasalahan kulitnya mostly adalah berminyak dan juga hiperpigmentasi dan juga kulit yang kusam gitu ya. Nah, kita mencoba jawab di Soy Bright Moisturizer Finally Found You yang punya peran untuk membantu mencerahkan tapi secara gentle gitu ya. Gitu. Dan kita buat juga dia kenapa bagus buat kulit orang Indonesia, kita buat teksturnya light tapi melembabkan. Jadi nggak cuma dia bantu menghidrasi, mengunci hidrasi juga, tapi dengan tekstur yang nyaman untuk dipakai kulit oily. Mudah ngeset ke kulitnya dan tidak bikin sumuk sepanjang hari gitu. Soft spoken aja pasti tetap mengintimidasi ya. Oh. Product knowledge ya. Product knowledge. Thank you for Maharaja. Thank you. Raja, sukses terus buat kamu. Yes. And I believe it's gonna be bigger for Final Found You. Thank you. And also for your persona. And thank you so much for coming. And also, apa ya? Semoga 2025 makin cuan kali ya. Amin. Thank you for coming. Cuan dan bermanfaat buat orang lain ya. Thank you. Thank you.